Alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari fil qidami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Amin tadhakuri jiranim bidhi salami majajtadam anjarami muqlatim bidami Amhabatir rihu min tilqa ikadhimatin wa au madhal barku fi dhalma'i min idami Fama li'ainaika in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultastafiq yahimi Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami Ya Rabbi bil Mustafa Baligh maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati. Ai hadza kitabuz zakat. Utawi iki iku kitab mertelaaken zakat. Babu zakatil masyiyati, utawi iki iku bab mertelaaken zakate raja kaya. Napa kok raja kaya? Ini orang kehebatan orang Jawa begitu. Raja kaya, kaya raja. Artinya menurut ulama fikih, menurut ulama ahli bahasa, yang dimaksud masyiyah itu ibil, onta, bakorun, sapi, dan ghanamun, kambing. Tiga jenis hewan ini memang seperti raja. Suket diaritno, minuman dicepakno, kandang digawekno. Sehingga orang Jawa nyebut masyiyah itu adalah rojo koyo. Koyo rojo. Tajibu, wajib apa zakat? Fiha ing dalem masyiyah. Fi syurubi syurutin, kelawan piro-piro syarat. Kaunuha iku, kaunuha rupane, kauniha rupane onone masyiyah. Ana iku na'aman raja kaya. Jadi tadi saya katakan menurut fuqaha dan ahli bahasa, na'aman atau masyiyah itu yang dimaksud adalah onta, sapi, dan kambing. Hanya ini yang wajib dizakati. Nah, kalau ayam, bebek, apalagi lele, gurame, tidak wajib zakat, kecuali jika kamu perjualbelikan. Itu zakatnya masuk bukan karena dia wajib dizakati, tapi yang diatur zakatnya adalah tentang perdagangannya. Itu satu. Wa nisaban lan nomor loro sak nisab. Jadi harus sudah mencapai satu nisab. Wa awaluhu, utawi kawitane nisab. Fi ibilin ing dalem onta iku khamsun, 5. Minimal yang wajib dizakati kalau kamu memiliki 5 ekor onta. Fa fi kulli khamsin, lan ing dalem, lan iku tetep ing dalem saben-saben 5. Ila isyrina tumeka maring 20, satun utawi wedhus siji. Satun utawi wedhus siji. Walau dzakaron, senajan iku lanang, jantan,
Wa yujzi'u lan nyukupi apa bairu zakati unta kang den gawe zakat. Artinya kalau tidak ada syad, tidak ada kambing, kamu boleh mengeluarkan zakat dari unta apa? Dari jenis unta yang kamu zakati itu. Jadi misalnya sudah mencapai hitungan 20 ekor unta. Kamu tidak mau mencari kambing untuk membayar zakatnya. Boleh kamu mengeluarkan unta dari 20, salah satu dari 20 ekor itu boleh. Wa khamsin lan ing dalem saben-saben 5, lan iku tetep ing dalem saben-saben 5 wa isrina lan 20. Bintu makhadin utawi unta bintu makhad. Setiap kamu memiliki 25 ekor unta, wajib mengeluarkan 1 unta bintu makhad. Apa itu unta bintu makhad? Laha kang iku tetep kedue bintu makhad sanatun utawi umur setahun. Unta bintu makhad adalah unta yang sudah berumur 1 tahun. Wa fi sittin wa salasina lan ing dalem saben-saben 36. Bintu labunen utawi unta bintu labun. Kalau kamu punya 36 ekor unta, maka kewajibannya adalah mengeluarkan 1 bintu makhad. Apa itu bintu makhad? Laha kang iku tetep kedue bintu labun. Kok bintu makhad? Jadi kalau 36 mengeluarkan bintu labun. Laha kang iku tetep kedue bintu labun sanatani utawi umur 2 tahun. Jadi kalau 25 mengeluarkan bintu makhad yakni unta 1 tahun. Kalau punya 36 mengeluarkan 1 bintu labun yakni unta yang umurnya sudah mencapai 2 tahun. Wasitin wa arba'ina. Lan iku tetep ing dalem saben-saben 46. Jadi naik lagi menjadi 10 menjadi 46. Hiqatun utawi unta hiqah. Apa unta hiqah? Laha kang iku tetep kedue hiqah. Salasun utawi umur 3 tahun. Jadi mudah diingat ya. Kalau memiliki 25 ekor, zakatnya unta umur 1 tahun bintu makhad. Kalau memiliki 36 membayar 1 bintu labun yakni umur 2 tahun. Kalau memiliki 46 bayar hiqah yakni unta yang umurnya sudah mencapai 3 tahun. Wa ihda wasitina lan iku tetep ing dalem saben-saben 61. Iku tetep saben-saben 61 jad'atun utawi unta jad'ah. Unta jad'ah itu apa? Laha kang iku tetep kedue jad'ah. Arbaun utawi umur 4 tahun. Utawi umur 4 tahun. Wa fisitin wasabaina lan ing dalem saben-saben 76. Binta labunin utawi bintu labun loro. Unta umur 2 tahun 2 ekor.
setiap kamu memiliki 76 ekor. Wa ihda watis ainalan ingku tetep ing dalem saben-saben 91 hikotane utawi unta hikoh loro, mengeluarkan setiap 91 ekor yang dikeluarkan 2 ekor unta yang umurnya sudah mencapai 3 tahun atau unta hikoh 2 ekor. Wa fi mi'atin wa ihda wa isyrina, lan iku tetep ing dalam saben-saben 121 salasu banati labunin utawi unta bintu labun telu, utawi unta bintu labun telu. Setiap kamu memiliki 121 ekor, maka kewajiban zakatnya adalah 3 ekor bintu labun. Apa bintu labun tadi? Unta yang umurnya sudah mencapai 2 tahun. 3 ekor. Wa bitis'in lan den tambahi 9. Berarti piro? Wa isrina 121 ditambah 9. 130 berarti ya. Suma kulli asrin nuli saben-saben 10. Saben-saben 10 ya taghayyaru dadi owah apa al wajibu kewajiban. Setelah tadi 130, setiap tambah 10 itu kewajibannya berubah. Berubah kayak apa, Pak? Fa fi kulli arba'ina iku tetep ing dalem saben-saben 40 bintu labunin utawi unta bintu labun. Wa fi kulli khamsina lan iku tetep ing dalem saben-saben kelipatan 50 hikotun utawi unta hikoh. Jadi ini tinggal nambah begitu. Setiap kelipatan 40 ditambah. Tadi kan 130. Kalau ditambah 10 140, 10 lagi 150. Nah, ini kelipatan-kelipatan itu kelipatannya per 40. 40. Nah, kalau sebelum 40, Pak, disesuaikan dengan hitungan yang di depan tadi. Kalau 40 ditambah 1 bintu labun. Kalau naiknya kelipatan 50 diganti 1 ekor hikoh. Nah, gak usah mbok pikir iki, lek karuan wis duwe unta lagi mbok pikir iki rungokno tok. Wis pokok ngerti titik inti permasalahannya, ada perubahan jumlah yang harus dikeluarkan sesuai dengan pertumbuhan jumlah ekor unta yang kamu miliki. Tiwas saiki mau mikir dadakno ora tau duwe unta. Padha ae. Fafi bakorin sudah, ini tadi ini adalah unta ya, unta. Sekarang ganti, kalau unta itu saya kira kok yo jauh kemungkinan kamu memiliki unta. Sekarang ganti sapi. Wafi bakorin lan ing dalem nisope sapi iku tetep ing dalem nisope sapi salasuna utawi 30. Minimal kamu memiliki 30 ekor sapi baru memiliki kewajiban membayar zakat. Dengan kata lain, kalau kamu belum memiliki 30 ekor
sapi, maka tidak wajib kamu mengeluarkan zakat. Fa fi kulli salasina nuli iku tetep ing dalem saben-saben 30 ekor. Setiap 30 ekor kamu punya kewajiban tabiun utawi unta, sapi pedet. Tabiun utawi sapi pedet. Lahu kang iku tetep kedue tabi. Sanatun utawi umur setahun. Jadi yang kamu keluarkan adalah sapi yang masih umur 1 tahun. Atau dalam istilah bahasa Jawa disebut dengan pedet. Tabi itu kenapa disebut tabi? Karena kemana-mana itu masih ikut ibunya. Itu umur 1 tahun. Wa kulli arba'ina lan iku tetep ing dalem saben-saben 40 musinnatun utawi unta terus lho. Musinnatun utawi sapi musinnah. Sapi musinnah. Laha kang iku tetep kedue musinnah sanatani utawi umur 2 tahun. Sapi 40 ekor wajib dikeluarkan 1 ekor sapi yang umurnya sudah mencapai 2 tahun. Sudah. Wa fi ghanamin lan iku tetep ing dalem wedhus arbauna utawi 40. Fa fiha iku tetep ing dalem arbaun satun utawi wedhus siji. Wa mi'atin wa ihda wa ishrina lan iku tetep ing dalem 121 syatani utawi wedhus loro. Setiap kamu memiliki minimal 40 ekor kambing, wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Kalau kamu memiliki 121, maka kewajibanmu adalah mengeluarkan 3 ekor kambing. Wa arba'a mi'atin lan iku tetep ing dalem saben-saben 400 ekor arbaun utawi wedhus 4. Arbaun utawi wedhus 4. Kalau kamu memiliki kambing mencapai 400 ekor, yang wajib kamu keluarkan zakatnya adalah 4 ekor kambing. Didik ya. Ngono kanya zakat itu untuk apa? Membersihkan harta benda, harus kamu keluarkan. Memiliki 400 ekor dan hanya wajib memberikan zakatnya 4 saja, mosok eman. Kalau kamu ndak mau bayar, coba nanti kambingmu itu penyakitan semua, malah kamu tidak dapat apa-apa. Nah, ini adalah kewajiban yang harus dikeluarkan. Nah, kalau ngomong fikih hanya begini. Tapi kalau nyontoh sahabat-sahabatnya Nabi itu mengeluarkan sesuatu dari harta benda itu kalau bisa minimal 10%. Berarti kalau kamu punya kambing 400 ekor itu minimal kamu memberikan kepada orang lain 40 ekor. 40 ekor. Kok wakeh temen, Pak. Semakin kamu dermawan, maka kamu akan semakin ada Pak Rifai, Masya Allah. Korban itu kok sampai sapinya 100 ekor, kambingnya sampai 500 ekor. Lo ya apa? Pirang puluh juta yo. Pirang atus juta.
Hitung saja 100 ekor sapi itu kali 30 juta berapa. Kambing rata-rata harganya 3 sampai 4 juta kali 500 ekor. Kok ya gak melarat-melarat wonge. Iki hitung-hitungan fikih wajibnya kok sedikit. Ya kamu tambahi sodako, jangan yang wajib-wajib saja. Summa kulli mi'atin, kalau sampai naik lagi Pak jumlahnya, maka kamu tinggal mengalihkan kelipatannya. So nuli saben-saben nuli ingiku tetep ing dalem saben-saben kelipatan 100 syatun utawi wedhus siji. Kalau 500 berarti 5 ekor. Kalau 600 berarti 6 ekor. Kalau 1000 10. Wasyatu utawi wedhus iku jad'atu dha'nin wedhus kang pospowel. Wasyatu utawi wedhus kang den tokaken kanggo bayar zakat iku mau lho. Yang dikeluarkan untuk bayar zakat itu tadi iku jad'atu dha'nin wedhus kang wis powel. Kapan powelnya wedhus itu, umur berapa? Laha kang iku tetep keduwe jad'atu dha'nin sanatun utawi umur setahun. Au ajda'at utawa wis powel. Utawa wis powel apa mau jad'atu dha'nin. Artinya kalau tadi sat yang dikeluarkan 1 atau 2 atau 3 sampai 4 atau dan kelipatan itu tadi loh, itu yang minimal umurnya 1 tahun. Kalau umurnya sudah 1 tahun iku wis apa? Powel itu apa bahasa Indonesia nih? Sudah tanggal giginya sudah tanggal. Au saniyatu ma'zin utawa wedhus kacang kang wis powel. Jadi kalau istilah yang dipakai itu adalah jad'atu dha'nin, itu maksudnya adalah domba, bukan kambing Jawa. Kalau kambing Jawa itu saniyatu ma'zin, iku wedhus yang umur yang sudah powel. Kalau jad'atu dha'nin dari domba itu umurnya setahun. Tapi kalau saniyatu ma'zin dari kambing Jawa itu umurnya laha kang iku tetep kedue saniyatu ma'zin sintani utawi umur 2 tahun. Jadi ternyata cepet powel iku cepet domba daripada kambing Jawa. Saniyatu ma'zin. Dan sekarang itu banyak jenisnya banyak jenisnya kambing-kambing itu. Terus ikut ukurannya ikut tahunnya apa ikut powel tanggalnya gigi Pak? Ikut tanggalnya gigi. Misalnya ada jenis apa? Sekarang yang terkenal tuh etawa. Misalnya wedhus etawa itu tanggalnya 1,5 tahun, maka berarti itu sudah memenuhi persyaratan untuk digunakan membayar zakat. Min ghanamil baladi kang tetep saking wedhus daerah ya, wedhus lokal kaya ngono. Bahasanya begitu. Artinya kalau kita di Indonesia ya wedhus yang ada di Indonesia. Kalau kita di Afrika ya wedhus di Afrika. Kalau di Malaysia ya di Malaysia. Kenapa begitu? Karena ada kemungkinan perbedaan tanggalnya gigi tadi loh. Tanggalnya gigi bisa jadi di sana lebih cepat karena jenis kambingnya berbeda. Atau
sama tapi tanggalnya itu lebih panjang masanya, bisa jadi begitu. Fa'in adima lamuno kasepen sapa wong. Kasepen itu tidak memiliki atau tidak menemukan binta makhadin ing bintu makhad. Dia saat mengeluarkan bintu memiliki kewajiban mengeluarkan zakat. Tadi yang wajib bayar dengan bintu makhad itu kalau kamu sudah punya 25 onta itu bintu makhad. Ternyata kamu cari-cari, kamu tidak punya onta bintu makhad. Adanya itu bintu labun yang umur sudah 2 tahun. Kalau bintu makhad kan masih setahun. Apakah boleh menggunakan bintu labun untuk membayar zakat, Pak? Oh, lebih baik. Lebih baik. Atau ada bintu makhad tapi cacat. Au ta'ayyabat utawa cacat apa bintu makhad. Fa ibnu labunin mongko wajib apa ibnu labun. Apa ibnu labun. Au hikun utawa unta hikoh. Au hikun utawa unta hikoh. Kalau tidak ada bintu makhad maka ganti bintu labun. Bintu labun juga tidak ada, Pak. Umurnya sudah 3 tahun kabeh. Yakni unta hikoh. Ya, berarti wajib menggunakan hikoh. Begitu. Au hikun utawa unta hikoh. Wala yukallafu lan ora den perdi-perdi sapa malik. Wala yukallafu lan ora den perdi-perdi sapa malik. Ngene. Ora den perdi-perdi sapa malik. Kok karimatin nunda. Yo kalau ndak begitu dimaknani begini. Wala yukallafu lan ora den perdi-perdi apa karimatun kang bagus. Apa karimatun kang bagus. Karena kita ini baca pinggirnya. Kalau di tengahnya itu kan nyambung itu. Au yukhriju binta makhadin karimatin. Haitsu kanat ibiluhu mahazilah. Mahazilah. Ayyukhrija binta makhadin karimatin. Nah kalau dibaca pinggirnya itu la yukallafu dan perdi-perdi opo karimatun kang bagus. Lakin tamna'u tetapi neka cegah opo karimah utawa nyegah opo karimah nyegah ibna labunin ing ibnu labun wahikon lan onto hikoh. Onto hikoh artinya kalau memang ada ada bintu makhad yang bagus, yang tidak cacat maksudnya, yang sudah memenuhi persyaratan untuk membayar zakat, maka ya itu yang harus diberikan. Itu maknanya tamna'u ibna labun wahikon. Walawitafaqala munasepa ngepasi. Ngepasi apa fardoni. Fardu loro wajaba mongko wajib apa al aghbatu kang luweh manfaati. Apa maksudnya? Andai kata ada 2 kewajiban, ya, 2 kewajiban itu misalnya kayak apa? Misalnya dalam urusan ibil dan bakor, nisabnya 1, maka yang harus dikeluarkan adalah yang lebih manfaat. Kurang jelas ya. Misalnya begini. Ittafaqa fardoni wajaba al-aghbatu. Di dalamnya itu ada ayil anfa'u lil mustahiq
Fafi mi'atai ba'irin au mi'atin wa isyrina, 120 atau 200 sapi. Ketika memiliki 200 onta atau 120 sapi, wajib mengeluarkan yang lebih manfaat dari, yakni apa? Berupa 4 onta hikoh, 5 bintu labun, atau 3 sapi umur 2 tahun, atau 4 pedet. Jadi 200 ekor onta, wajibnya itu adalah membayar apa? 4 ekor onta hikoh, atau boleh dibayar dengan 5 bintu labun. Antara 4 onta hikoh dan 5 bintu labun ini sama-sama boleh bayar dengan itu, tapi hendaknya kamu memilih yang lebih manfaat. Yang lebih manfaat. Kalau misalnya begini, kalau saya keluarkan onta hikoh saya, onta hikoh itu kan sudah lama kita merawatnya, selama 3 tahun, karena umurnya sudah 3 tahun. Dan saya bandingkan dengan mengeluarkan bintu labun yang masih umur 2 tahun, ini manfaatnya lebih baik mana? Oh, lebih baik saya keluarkan 4 onta hikoh, maka itu yang kamu keluarkan. Atau dalam kasus misalnya kamu memiliki 120 ekor sapi, 120 ekor sapi itu berarti kan kamu boleh bayar pakai 3 sapi yang umur 2 tahun atau 4 sapi yang berumur 1 tahun. Itu kamu pilih yang lebih manfaat. Nah, kalau saya berikan sapi yang umur 2 tahun, nanti sudah bisa disembelih, dan itu yang manfaat, maka berikan. Kalau ternyata 4 tabi itu yang lebih manfaat, berikan. Jadi di sini tidak dijelaskan manfaat itu untuk yang bayar zakat atau untuk yang menerima zakat. Nanti kemanfaatan itu dilihat dari sisi mana ya. Kalau tidak dijelaskan bisa kedua-duanya. Mungkin mempertimbangkan saya ini sudah memiliki tabi 4, saya buat bayar zakat, atau saya ganti dengan musinah 3 yang umurnya 2 tahun 3 ekor. Udahlah saya ganti dengan musinah saja, karena itu lebih baik bagi saya. Nah, boleh. In wujida lamun den temu apa fardoni bimalihi kelawan bondone wong, bimalihi kelawan bondone wong, wa adza'a lan nyukupi apa ghairuhu liyane aghbat, wa adza'a lan nyukupi apa ghairuhu liyane aghbat. Atau kamu ya sudahlah, yang manfaat mestinya tapi saya tetap bayar pakai musinah. Boleh, yang penting catatannya bila taksirin, kelawan tanpa pepeko, tanpa kamu sembrono, awur-awuran, ndak boleh. Wajubiro lanten tambeli apa tafawutu kacek linaksi hakil mustahikina, ditambeli binakdin kelawan duit, kelawan rupiah kalau Indonesia, au juz'in utawa bagian minal agbati saking kang luweh manfaat. Misalnya tadi loh, kamu punya 120 ekor sapi, boleh bayar pakai pedet 4, boleh bayar pakai sapi yang umur 2 tahun 3. Ini kalau dikrus kalkulasi 4 pedet misalnya harganya, 1 pedet taruhlah 15 juta, berarti kali 4 itu 60 juta. Kalau musinah itu juga 60 tapi ada kurang sedikit, misalnya 55 juta 3 musinah. Yang 5 juta kekurangan dari bandingan harga ini harus kamu
ganti dengan uang, mata uang lokal. Karena di Indonesia ya rupiah berarti. Sudah Pak, saya bayar, ini zakat saya sama terima. Mestinya ini pedet 4, tapi karena saya memilih sapi yang umur 2 tahun, saya harus membayar 3 saja. Tapi ada kekurangan 5 juta. 5 juta saya ganti dengan uang. Itu namanya jubiro at-tafawud. Aujus'in utawa bagian minal agbati saking kang luweh manfaat. Saking kang luweh manfaat agar supaya apa? Hak orang yang menerima zakat itu penuh dengan opsi-opsi pembayaran pakai musinah atau tabek tadi. Sama tadi yang contohnya pakai onta, bintu makhot 4 misalnya. Kalau pakai bintu labun 4, kalau pakai bintu makhot 5. Itu ada selisih harga. Kalau dikalkulasi selisihnya berapa, itu harus dibayar dengan uang lokal. Wa in wajad dalamun nemu sapa wong ahadahuma ing salah sijine fardoni, ahadahuma ing salah sijine fardoni, ukhida akhada utawa ukhida mongko den alap apa akhad, mongko den alap apa akhad. Kalau adanya barang yang dibuat membayar zakat itu salah satu di antara duanya tadi, musinah tidak ada, yang ada hanya tabek, maka yang diambil tabek. Apakah harus membayar selisih harganya tadi, Pak? Tidak. Selisih harga yang harus dibayar itu kalau sama-sama ada, musinahnya ada, tabeknya ada, kamu milih musinah, itu ada selisih harga. Nah kalau sekarang musinahnya ndak ada, ya harus kamu keluarkan yang ada. Apa itu? Tabek. Selisih harganya, Pak? Ndak ada selisih harga. Karena barang yang diperselisihkan harganya itu ndak ada. Diidin nakis kal makdum. Jadi yang ndak ada ya jangan kamu ada-adakan loh. Wa illa lamun ora den temu, lamun ora wujida utawa lamun ora ditemu, falahu mongko kalau tidak ada, kalau tabek juga ndak ada, Pak, musinah juga ndak ada, kedua-duanya. Falahu mongko iku tetep kedue wong tahsilu mautawi ngasilaken barang. Saakang ngarepaken sapa wong ing ma, dia ndak punya musinah, juga ndak punya tabek. Apa terus kemudian ndak bayar zakat, Pak? Ya tetap bayar, harus kamu usahakan. Falahu tahsiluma sa'a. Yang kamu kehendaki itu mencari apa untuk membayar zakat? Ya, kalau musinah nyari di tempat orang lain, atau cari tabek, cari di tempat orang lain. Sudah ya, titik itu. Waliman lan iku tetep kedue wong adima kang kasepen sapa man wajiban ing kewajiban min ibilin saking unta ayas uda utawi yen to munggah sapa man waya khudalan ngalap sapa man jabronan ing tambelan, jabronan ing tambelan. Bagi orang yang memiliki kewajiban, dalam kasus onta ini memiliki satu kewajiban. Misalnya tadi dia memiliki 25 onta, berarti berkewajiban membayar 1 bintu makhot. Ternyata dia tidak punya bintu makhot. Dia hanya punya bintu labun atau unta jad'ah yang sudah umur 3 tahun. Nah, maka hendaknya dia ayas oda. Ayas oda itu apa? Naik ke level berikutnya. Berarti naik level berikutnya bintu labun.
Misalnya ndak punya Pak, naik lagi naik lagi ke jad'ah. Itu mesti ada, wong dia punya 25 ekor kok. Mosok bintu labun semua, berarti berhenti di bintu labun. Hikoh semua Pak, ya wes hikoh semua, naik ke hikoh. Kalau hikoh ndak punya, semuanya jad'ah Pak 25, ya udah jad'ah itu yang dibuat bayar. Itu maksudnya ayyas oda wa ya'khuda jabronan. Wa ibiluhu utawi ontone man iku salimatun kang slamet. Au yanzilu utawa temurun sapa man. Atau turun satu tingkat, misalnya kewajibannya membayar dengan jad'ah. Dia boleh turun ke level hikoh. Hikoh ndak mau, turun lagi ke level bintu labun. Ndak mau labun turun lagi ke bintu mahon. Ono wong potongan bakhil lho. Si bakhil iki teko masuk sugih tetep bakhil ae. Oh dadak turun barangku lapo. Kalau bisa kita itu ya, kewajibannya misalnya mahon, bayar aja pakai yang lebih tinggi, bintu labun atau hikoh atau bahkan jad'ah. Jangan kewajibannya jad'ah ndak mau bayar pakai jad'ah tapi pakai hikoh. Wajibannya hikoh pakai bintu labun, itu namanya pelit bin bakhil bin medit. Ndak boleh kamu begitu, itu ndak boleh. So untuk ya oleh niki oleh lek fikih oleh timbang gak bayar zakat. Tapi mosok ngono ukuran orang itu ya. Kalau kita dikasih uang orang milih 100.000 atau 1 juta, tentu kita milih 1. Nah kalau kita memberi ya begitu, wajibnya 100.000, kalau bisa memberi 150.000 atau 1 juta. Enggak, kalau nerima itu pengen yang banyak, kalau memberi pengen yang sedikit, itu memang silit kodok. Silit kodok medit. Bisa su'ud, bisa nuzul, bisa naik satu level, bisa turun ke level di bawahnya. Walahu su'udun wa nuzulun darajataini kelawan rong derajat. Jadi kalau jad'ah boleh turun maksimal sampai labun, tidak boleh sampai mahot. Kalau kewajibannya hikoh boleh turun maksimal mahot, tidak boleh diganti dengan yang lain. Nah kalau sudah labun, ya 1 derajat di bawahnya apa? Mahot. Nah kalau mahot, tidak ada turunan di bawahnya, tangganya habis. Paling bawah kan mahot, labun, hikoh, jad'ah. Kok turun-turun terus loh. Wala inda adamil kurba, ing dalem nalikane ora onone onto kang parek, fi ghairi jihatil makhrajati, ing dalem arah-arahe onto kang den toaken, ing dalem liya arah-arahe onto kang den toaken. Wala yub'adu lan ora kena dibagi apa jabronu tambelan. Ora kena dibagi apa jabronu tambelan. Misalnya begini, misalnya loh, dibagi itu kalau harganya onto labun itu misalnya 20 juta. Terus kamu keluarkan sing gak patek genah, terus kamu bayar kekurangan atau selisih harganya. Tidak boleh. Tidak boleh sataini wa isrina. Misalnya mengeluarkan satun wa asyaratun, wedhus siji lan 10, berarti piro? Fala yujzi'u satun wa asyratu darahima. Misalnya mengeluarkan 1 wedhus dengan tambahan uang 10 dirham. Kaoleh.
eman Pak lek wedhus tak bayar duit ae. Ya sangke iku mau balik ning gone aturan sampean iku mau ikut aturan fikih atau mau membuat aturan sendiri. Kalau karuan kalau ikut aturan fikih begini, kalau ndak mau aturan fikih, ya sampean itu berarti wong bakhil medhit. Nah, timbang gak ngetokno blas ya, bukan timbang-timbangan. Ibadah itu harus sesuai dengan apa? Syarat rukunnya, misalnya sholat, ditimbang gak sholat Pak, aku tak sholat subuh tok ae. Ya gak iso to Pak sampean konono. Zakat ya ngono, lek kapan bayar zakat ya sing genah. Karuan utawa orang bayar. Lah katanya kan daripada tidak, kok daripada tidak, nyang-nyanganku nyang-nyangan no dhewe ngono. Ini tidak nyang-nyangan, tapi ini aturannya begitu. Illa limalikin kejaba keduwe wong kang miliki radya kang ridho sapa malik. Wa yudziulan nyukupi apa naon sak macem an akhara saking macem kang liya. Apa maksude? Misale mengeluarkan domba dibayar dengan saniyatu ma'zin, dengan jenis kambing Jawa boleh, atau sebaliknya yang wajib zakat kambing Jawa dikeluarkan dibayar dengan apa? Dengan domba boleh. Doknun itu domba, atau sebaliknya wa biri ayatil kimati kelawan ngreksa njaga aji kerta. Tentu dengan apa? Dengan mempertimbangkan atau menjaga stabilitas harganya. Kalau misalnya begini, kalau di Jawa ini murah apa? Murah domba ya. Kalau pakai domba ternyata yang umurnya 1 tahun itu misalnya harganya hanya 2 juta. Sementara kalau pakai wedhus kacang harganya 3 juta. Selisih ini tetap dipertimbangkan. Atau dalam bahasa yang tadi jabron, harus diganti pakai uang. Biri ayatil kimati, dengan menjaga harga. Fa fi salasina lan iku tetep ing dalem 30. Apane anzan wedhus kacang? Anzan itu apa? Anzan itu wedhus Jawa yang betina, wedok betina. Wahya unsal ma'zi wa asyri na'jatin lan 10 pira-pira domba wadon. Misalnya 10 kambing Jawa dan 10 domba. Ini betina semua. Apane anzan wedhus kacange au na'jatan? Anzun utawi wedhus kacang, au na'jatun utawa domba wadon. Wedhus kacang wadon utawa domba wadon. Wa fi aksihilan iku tetep ing dalem sewalike conto salasina anzan wa asri na'jatin aksuhu utawi sewalike kewajiban wala yu'khadu naqisun fi ghairi ma marra wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.